Nah, kira-kira kalau untuk mencegah dalam artian, paling tidak kita mau melihat dulu anak ini ke arah mana, itu kalau dari kita pihak kepolisian, mungkin ada nggak hal-hal yang dilakukan untuk mengecek apa ke sekolah atau komunikasi dengan pihak guru, untuk secara berkala melihat apakah anak-anak sekolah ini ada yang terlibat ke hal seperti Iya. itu? Banyak contoh di lapangan Mhm. ketika anak-anak punya masalah, mereka ingin curhat. Iya Nah, betul. ingin curhat, namun ketika mereka ingin curhat, orang tua ini nggak terbiasa. Nah itu, Iya, nggak cara terbiasa. komunikasi Iya, dua betul, arahnya iya kurang ya komandan betul. ya? Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brigpol Anggita masih dalam podcast yang sama, podcast Tatak Terawang Tungga, Polres Rejang Lebong. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Polri sekalian. Sudah ada Kasat Narkoba Polres Rejang Halo, Lebong. selamat datang. Selamat datang Bapak. Boleh perkenalan dulu Komandan ke Sobat Polri sekalian? Selamat Polri yang berbahagia, yang berbahagia. Saya AKP Epin Suri SMH. Kebetulan sekarang saya dipercaya untuk menjabat Kasat Res Narkoba Polres Rejang Lebong. Oke. Nah, mungkin, hari ini agak berat ya Sobat Polri ya, pembahasan kita tentang narkoba. Ini mungkin sebagian besar masyarakat, pasti sudah mengenal istilah nama narkoba atau narkotika gitu ya Komandan ya. Nah, kali ini kita nggak membahas tentang kasus, kita nggak membahas tentang pasal, Betul, kita betul. mau membahas hal-hal yang lebih sederhana dari itu, tapi merupakan penyebab paling besar. Betul, Mbak. Betul ya Komandan? Nah, untuk di awal materi ini, kita akan membahas tentang apa sih penyebab awal, kerusakan seseorang karena narkoba. Baik, Mbak Gita. Jadi secara sederhana, awal dari narkoba itu berasal dari rumah tangga sendiri. Maksudnya Oke. begini, ketika hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak terputus, kemudian setiap anak istilahnya mau berkomunikasi, orang tua tidak ada, tidak menerima dan tidak membuka diri. Nah, disinilah awal gejala dari perilaku menyimpang anak-anak tersebut, Betul. terutama kaum pelajar. Banyak contoh di lapangan Mhm. ketika anak-anak punya masalah, mereka ingin curhat. Iya Nah, betul. ingin curhat, namun ketika mereka ingin curhat, orang tua ini nggak terbiasa. Nah itu, Iya, nggak cara terbiasa. komunikasi Iya, dua betul, arahnya iya kurang ya Komandan betul. ya? Tidak terbiasa sehingga timbullah orang tua ini istilahnya apa, alergi Iya, dengan namanya curhat. betul. Nah, ketika di sana komunikasi terputus, akhirnya si anak ini Melarikan diri, betul melarikan diri karena merasa, "Oh, saya ini tidak betul tidak didengarkan. dengar." Jadi Iya, siapa istilahnya figur dari untuk saya curhat. betul Nah, akhirnya anak tersebut akhirnya mencari teman lain di luar. betul. Nah, ketika teman di luar itu dapat yang bagus, oke. Tapi ketikala anak-anak tersebut mendapatkan teman yang Salah, salah, akhirnya pergaulannya rusak. pergaulan, akhirnya mereka ikut-ikutan. Betul. Di sinilah. Apalagi masa remaja itu mudah sekali terpengaruh ya Betul, Komandan betul ya. begitu. Nah jadi, sebenarnya sesederhana komunikasi Komunikasi awal mula terputus. penyimpangan dari anak-anak remaja. Betul. Kenapa kita bahas anak-anak remaja di sini? Walaupun pengguna narkoba tidak hanya anak remaja, Betul. tetapi sebagian besar awal mula pengguna narkoba itu pasti sejak lama Betul. dan, dari beberapa kasus yang ditemui ya Komandan ya, bahwa itu rata-rata banyak make dari muda. Cara mudah kaum Betul. produktif, Nah itu. betul. Nah jadi kalau penyebab awalnya itu sebenarnya dari rumah. Betul begitu. Nah berarti trigger konfliknya ini ada di, komunikasi yang kurang baik begitu ya Betul, Komandan ya. iya. Nah kalau misalnya kita tarik, garis seperti itu. Nah kira-kira kalau untuk mencegah dalam artian, paling tidak kita mau melihat dulu anak ini ke arah mana, itu kalau dari kita pihak kepolisian mungkin ada nggak hal-hal yang dilakukan untuk mengecek apa ke sekolah atau komunikasi dengan pihak guru, untuk secara berkala melihat apakah anak-anak sekolah ini ada yang terlibat ke hal seperti Iya. itu? Jadi begini Mbak Gita, jadi kita punya program
Mhm. dan sudah kita jalankan. Kita jalin komunikasi dengan pihak sekolah Betul. dan pihak orang tua. Jadi kita berikan edukasi kepada orang tua dan pihak sekolah supaya pihak sekolah, terutama guru dan Mhm. orang tua, mereka lebih peka terhadap anak murid mereka. Dalam artian mereka peka ketika terjadi perubahan yang tidak biasa Iya. dengan anak-anak, jadi mereka harus melakukan konseling. Nah, konseling dalam artian mereka harus cari tahu kenapa anak ini seperti ini. Nah, Untuk mencegah mereka bertemu dengan pelarian yang buruk tadi ya, Dani? betul. Jangan sampai nanti ketika anak ini sudah terjerumus narkoba, para guru tidak mengetahui, Nah, iya tidak betul. mengetahui. Kemudian para anak-anak pun mereka menutup diri. Hmm. Karena menemani komunikasi tidak harus di rumah, Betul. tapi komunikasi dengan murid dengan guru pun harus terjadi dengan bagus. Oh iya. Sehingga permasalahan yang timbul, apapun yang terjadi pada anak-anak, guru mengetahui. Kita harus sebagai orang dewasa tetap memonitor begitu ya, Betul, Komandan ya? betul. Oke. Nah, berarti dari kita pihak Polres Rejang Lebong pun sudah menjalankan sebuah program untuk menjalin komunikasi dengan baik Betul, sebagai betul. orang dewasa ya, Iya, Komandan betul. ya. Karena kita meyakini dari yang sudah terjadi bahwa komunikasi yang buruk di rumah menyebabkan anak berlari ke tempat yang tidak seharusnya. Betul. Jadi berarti program ini sudah berjalan berapa lama, Komandan? Dari Komandan menjabat sampai sekarang? Iya. Jadi program ini berjalan dan semenjak saya menjabat lebih kurang 3 bulan. 3 Oke. bulan. Dan juga bukan hanya ke sekolah, tapi ke desa-desa pun kita tanamkan seperti itu. Oke, ke masyarakat yang Ya, sudah betul. tidak usia sekolah pun tetap Ya, dilakukan ya, betul. Komandan ya? Karena banyak masyarakat memang dia punya anak yang usia produktif, memang komunikasi mereka benar-benar tidak ada. Oke. Karena seperti kita ketahui, kalau orang kaya di desa, Mhm. mereka ketika pagi mungkin ibunya mungkin ke sawah, Iya betul. bapaknya kerja, dia mereka tidak tahu Perkembangan bagaimana anaknya. anak-anaknya, iya. Ketika mereka sekolah, mereka nggak pernah nanya ke guru, apakah anak saya ini sekolah atau tidak. Betul, betul. Nah, ketika anak pulang, mereka juga nggak pernah bertanya kepada anak, Apa gimana yang di terjadi sekolah? hari ini gitu. Betul, gimana di sekolahnya, enak apa tidak? Ada Betul. masalah tidak? Nggak pernah. Betul. Nah, jadi ini salah satu juga ya Sobat Polri dari kami Polres Rejang Lebong dari Sat Narkoba, bahwa sebelum kita lihat ke dampak kasusnya, kita mencoba mencari akarnya, betul ya, Komandan? Iya, betul. Jadi istilahnya lebih baik mencegah daripada Iya, mengobati. betul, iya, iya. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa entah korban, entah pelaku dari narkotika ini sudah banyak terjaring gitu Iya, ya, Komandan ya. Kita berusaha supaya Rejang Lebong ini bisa diminimalisir. Minimalisir, dan program memang ada program dari Pemda setempat kita, Betul. ya program Kabupaten Rejang Lebong bersinar, jadi Oke. bersih dari narkoba. Oke. Oh ya, bersinar bersih dari narkoba. Iya. Nah, kita tadi membicarakan akar dari permasalahannya kan. Nah, kalau sekarang kita membicarakan sedikit tentang hal yang sudah terjadi. Nah, dalam artian mungkin masyarakat juga belum tahu tentang kalau kita terlibat di narkoba. Kan banyak nih para artis Iya, atau yang ada di sosial media, influencer yang terkena narkoba, ada yang dipidanakan dalam artian di penjara, ada yang betul. direhabilitasi. Mungkin bisa dijelaskan Komandan ke Sobat Polri supaya lebih paham, kok bisa sih ada yang di penjara, ada yang direhab aja. Jadi Sobat Polri yang berbahagia, jadi yang namanya narkoba, ketika seseorang itu memang penyalahguna, berarti memang murni penyalahguna, itu bisa kita rehabilitasi. Nah, dalam artian rehabilitasi ini memang dia murni sebagai pengguna atau korban penyalahguna, dan memang dia ada niat untuk berubah. Betul. Nah, dan selaku orang tua pun ataupun saudara yang mengetahui ada keluarganya narkoba, itu mereka punya kewajiban untuk mengajukan rehab terhadap anak tersebut. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Ya betul, ya, jangan takut untuk melapor. Karena kita bukan mau nangkep tapi mau menyelamatkan. Betul. Nah, berarti kalau yang tadi istilahnya korban penyalahguna narkoba ya. Nah, berarti yang dipidanakan adalah yang sudah berulang kali melakukan. Ya betul. Kalau memang sudah berulang kali dalam kata artian residivis, itu
mau tidak mau harus kita betul. pukul. Jadi untuk efek jerah dan Betul. sekali lagi kita tegaskan bahwa untuk narkoba ini kita menyelamatkan ya Ya, Komandan. menyelamatkan betul. Mau menyelamatkan orang lain maupun diri orang yang terlibat Ya, sendiri betul, ya ya. Komandan ya. Nah jadi dari yang kita bahas awal tadi bahwa akar permasalahannya sebenarnya sesederhana Ya, komunikasi, betul. pantauan yang kurang. Kemudian di efek yang terjadi ada yang direhab, ada yang dipidana. Mungkin ada pesan khusus nih dari Kasat Narkoba untuk Sobat Polri semua tentang bahaya atau mungkin tips and trick mungkin Komandan iya, untuk betul. terhindar dari hal Iya. itu baik untuk orang tua maupun anak-anaknya. Jadi Sobat Polri yang berbahagia, jadi trik ini dari saya dan pernah dibuktikan ketika ingin terhindar dari narkoba, langkah sederhana, jalin komunikasi yang bagus Betul. antara orang tua dengan si anak. Jadi selaku orang tua, jadi buat seolah-olah kita selaku orang tua ini harus sebagai figur dan power yang memang benar-benar tangguh di mata anak. Betul. Tempat anak mengadu dan curhat. Apapun keluhan anak kita tampung. Betul. Nah, ketika kita udah membuat seperti itu, jadi anak ini berpikiran, oh berarti saya punya tempat untuk mengadu. Punya rumah untuk pulang. Betul, untuk mengadu. Dan mereka yakin saja tidak akan lari ke tempat lain pasti. Betul. Tapi kalau kita udah putuskan komunikasi, ketika anak tidak terbuka pada orang tua, sama hal sebaliknya, yakin saja anak nanti akan mencari seseorang yang menjadikan figur Iya betul. kedua. Akhirnya mereka merasa dia punya orang tua, tapi seolah tidak punya orang tua. Jadi kunci cuma satu, komunikasi yang bagus. Jadi, sama halnya dengan di sekolah. Iya. Kalau untuk menciptakan anak yang cerdas, jalin komunikasi antara guru dan anak. Jalin. Apapun keluhan dari anak, guru wajib menampung mencari solusi. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Komandan Sama-sama. untuk saran-sarannya, tips and triknya untuk Ya. kita semua ya. Jadi Sobat Polri mungkin juga dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa komunikasi itu dalam segala hal termasuk tentang narkoba mungkin nggak terpikirkan nih Komandan betul, ya. ya. Karena orang cuma berpikir komunikasi hanya untuk hubungan baik. Betul. Ternyata sesimpel itu bisa membawa dampak yang seburuk Betul, itu kalau betul. diabaikan ya Betul. Komandan. Jadi mungkin nggak hanya orang tua dan anak loh. Terkadang pasangan yang juga terlibat narkoba mungkin dia butuh komunikasi yang baik Betul. antar pasangannya Iya. ya Komandan ya. Jangan karena anak. Di antara suami istri pun kalau komunikasi terputus, Betul. ya pasti. Jadi salah satu ada yang berlari ke hal-hal yang tidak baik betul, gitu ya. Komandan ya. Betul. Nah selain itu juga kita mau berpesan supaya bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat. Betul, ya. Kalau kita sudah menyadari pola hidup yang lebih sehat, insya Allah kita terhindar dari Betul, barang haram itu ya Komandan. Betul. Sebenarnya masih banyak ya Sobat Polri yang mau kita bahas tentang narkoba, tapi mungkin kita simpan untuk materi selanjutnya ya Komandan. Nah, jadi kami tunggu Sobat Polri memberikan pertanyaan tentang seputar narkotika. Nanti akan kami undang kembali Kasat Narkoba betul, untuk kita bahas lebih lanjut ya Komandan Ya. ya. Supaya komunikasi kita juga dua arah Iya, nih. betul. Jadi dari masyarakat bisa Ya. komunikasi ke kita, akan kita bahas Betul, lebih ya. lanjut. Jadi kami tunggu komentarnya, pertanyaannya, usul maupun sarannya di Instagram Polres Rejang Lebong. Nanti akan kita undang kembali narasumber yang Sobat Polri minta, termasuk Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong. Baik, Komandan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sharing materi yang luar biasa hari ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan yang lebih baik ya bersama dengan Sobat Polri nanti ya Komandan. Baiklah, kita tutup sesi kita kali ini. Saya Brigpol Anggita. Saya Kapten Sorry. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.